Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Dian Saputri dengan nomor induk mahasiswa 221010503801. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi. Oke, langsung aja kita mulai dari pengertian lingkungan organisasi. Apa sih lingkungan organisasi itu? Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini. Jadi, sebuah organisasi itu berada di dalam sebuah lingkungan, dan lingkungan dapat menjadi faktor penghambat maupun pendukung organisasi. Secara umum, lingkungan organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah semua pihak organisasi yang memiliki kepentingan langsung dengan organisasi secara internal atau dari dalam suatu organisasi itu sendiri. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Yang pertama, pekerja atau karyawan. Karyawan adalah salah satu faktor penting dalam menunjang organisasi. Oleh karena itu, proses rekrutmen yang ketat disertai pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karyawan adalah penting agar tercapai peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk kemajuan suatu perusahaan. Yang kedua adalah pemegang saham. Pemegang saham ialah orang yang memiliki saham di perusahaan dan tanggung jawabnya didasarkan pada seberapa besar saham mereka terhadap perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka mereka memperoleh imbalan sebesar yang mereka sertakan. Yang ketiga adalah dewan direksi. Dewan direksi ialah pihak yang bertanggung jawab menentukan tujuan organisasi, menentukan strategi mencapai tujuan, dan lain-lain. Lingkungan yang kedua ialah lingkungan eksternal, yaitu pihak-pihak yang mempengaruhi organisasi dari luar organisasi tersebut. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam pengambilan keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi. Maka, lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Tetapi lingkungan eksternal secara keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis karena lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua nih, yaitu lingkungan mikro atau khusus dan lingkungan makro atau umum. Yang pertama kita akan membahas lingkungan eksternal mikro atau khusus, yaitu unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi. Di dalamnya terdapat para pesaing, para pelanggan atau konsumen, pasar tenaga kerja, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah. Yang pertama adalah para pesaing. Pemahaman terhadap lingkungan persaingan yang dihadapi akan membantu organisasi mengetahui persaingannya sehingga organisasi mampu mengoptimalkan operasionalnya sehingga organisasi dapat memahami arena, sifat persaingan, serta kekuatan dan kelemahan para pesaing. Yang kedua adalah para pelanggan atau konsumen. Situasi pasar dan langganan sangat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun strategi, kebijaksanaan, dan taktik pemasaran. Untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran, perusahaan harus menganalisis profil langganan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, serta kondisi pasar. Perusahaan akan dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan berkembang bila ia dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga adalah pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan mitra strategis perusahaan karena dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, perusahaan dapat melaksanakan aktivitas perusahaan dengan efisien dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Dan yang keempat adalah lembaga keuangan. Untuk memperluas usahanya, perusahaan memerlukan adanya tambahan modal dari pihak yang lain, yaitu lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan investasi, asuransi, dan pasar modal. Yang terakhir ialah instansi pemerintah. Kebijakan instansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan dalam banyak hal,
seperti peraturan-peraturan, syarat-syarat berdirinya perusahaan, perizinan, perpajakan, pemberian pinjaman dari bank-bank pemerintah, dan pembatasan-pembatasan terhadap perusahaan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua adalah lingkungan eksternal makro atau umum, yaitu unsur-unsur yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi. Perubahan lingkungan umum atau makro biasanya tidak mempunyai dampak sebesar perubahan lingkungan khusus atau mikro. Namun demikian, manajer harus memperhatikannya ketika merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengendalikan aktivitas organisasi. Lingkungan eksternal makro atau umum di dalamnya terdapat kondisi ekonomi, kondisi politik dan hukum, kondisi sosial budaya, kondisi demografi, perkembangan teknologi, dan globalisasi. Yang pertama ialah kondisi ekonomi. Tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, serta fluktuasi kurs valuta asing dan suku bunga secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang memengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas. Yang kedua ialah kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi di berbagai bidang. Pertimbangan hukum juga perlu diperhatikan suatu perusahaan, antara lain adanya peraturan pemerintah mengenai pembentukan dan pengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial. Yang ketiga ialah kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi, terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Yang keempat ialah kondisi demografi, mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, serta konsumsi keluarga. Perubahan pada karakteristik ini dapat berpengaruh pada kebijakan manajemen perusahaan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengontrol organisasinya. Yang kelima ialah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di satu sisi memberikan manfaat pada perusahaan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan menemukan produk-produk baru, sehingga perusahaan mampu menciptakan pasar tersendiri yang terhindar dari persaingan yang sangat tajam. Dan yang terakhir ialah globalisasi. Globalisasi adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi organisasi. Manajer dari perusahaan besar maupun kecil yang ada dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan. Selanjutnya, apa sih hubungan antara lingkungan dengan organisasi? Lingkungan bagi sebuah organisasi adalah sebuah kepercayaan. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang dimaksud sebagai lingkungan. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal di mana dia berada, sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan tersebut sangat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya, bahkan antara satu divisi dengan divisi lainnya, serta antara satu tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai lingkungan organisasi. Semoga dapat bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.